sahabat-sahabat kecil yang insya Allah akan menjadi generasi pendakwah Islam di masa yang akan datang. Yang saya cintai, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada idola kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, judul ceramah saya pada hari ini saya coba menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru serta sahabat kecil semua, tentu dan pasti kita semua memiliki kedua orang tua. Betul atau betul? Karena orang tua adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, serta mendidik kita hingga dewasa. Intinya, qadarullah, orang tua adalah orang yang telah menyebabkan kita lahir ke dunia. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh besar dan hingga jasa kedua orang tua kita. Karena tanpanya kita tidak ada di sini. Tanpanya tidak ada yang namanya teknokrat. Tanpanya tidak ada yang namanya ilmuwan, profesor, bahkan presiden. Bahkan kata Nabi, al-ummu madrasatul ula, guru pertama di dunia ini adalah ibu. Masya Allah. Oleh sebab itu, sangatlah wajib kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Teman-teman bayangkan, oleh kita saat orang tua kita mengandung kita, saat perutnya mulai membesar, bernapas mulai sesak, duduk tak enak, berbaring tak nyaman, miring salah, terentang salah, apalagi kalau tengkurap. Ibu-ibu ketika hamil besar duduknya diganjal dengan bantal dua. Betul atau betul, Bu? Masya Allah. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, waqfid lahum ma jannahat min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah kepadanya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Bahkan pada ayat sebelumnya Allah katakan, fala taqul lahum, janganlah berkata kepadanya apalagi sampai membentak, mengusir. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena harta. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Nabi, al-jannatu aqdamil ummahatin, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Demi Allah, tidak akan masuk surga orang yang tidak mau berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin sahabat kecil yang dimuliakan Allah, mengingat sangat penting untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayo, mumpung Allah kasih kita kesempatan, perlakukan dan muliakan kedua orang tua. Karena ridha Allah ridha walidain, suktulah bisuktul walidain. Keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan cara berkata yang lemah lembut, hormati kedua orang tua kita melebihi kita hormat kepada atasan kita. Dan doakanlah keduanya setiap kali kita sujud merendahkan diri kepada Allah saat salat fardu maupun sunnah. Hadirin sahabat kecil yang dimuliakan Allah, demikian melalui ceramah ini, marilah kita menggapai ridho Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebelum menutup ceramah ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jika bertamasya ke negeri Mekah, jangan lupa sertakan ibu mertua. Jika hidup kita ingin berkah, perlakukan dan muliakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al Furqan sukses terus untuk mencetak
generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.